Saat ini kita bersama Pak Amiruddin Al-Rahab, atau saya manggilnya Pak Amir. Pak Amir ini adalah salah satu komisioner Komnas HAM. Pertama, saya sampaikan bahwa keputusan untuk membuat Jakarta DKI dengan memperlakukan PSBB ini langkah yang tepat lah. Ya. Meskipun terlambat ini kita melakukan ini. Ya. Saya meminta diberlakukan PSBB atau karantina wilayah itu sejak awal Maret sebenarnya, terus umumkan ke media itu. Kenapa? Karena saya mulai melihat kecenderungan data ya. Kalau kita biasa melihat statistik itu, nah saya belajar itu, saya lihat kecenderungannya DKI itu menjadi sentrum waktu itu. Awal itu. Ini Jakarta masih ditutup. Nah, tapi kan pemerintah dengan segala perhitungan para pengambil kebijakan lah, akhirnya baru 10 April ini diberlakukan. Sebenarnya dari sisi hak asasi manusia justru ini terlambat diterapkan sehingga ada sesuatu yang istilahnya itu tidak segera teratasi gitu, Pak Amir. Iya, dari awal itu yang prinsip kan begini, bahwa kesehatan itu kan hak asasi manusia yang penting, ya kan. Nah, begitu kita melihat gejala di Cina, Italia, dan beberapa negara yang lain. Nah, karena karakter wilayah kita, saya memahami bagaimana kita bersikap sesuai dengan konteks kita. Karena wilayah kita adalah kepulauan, bukan kontinental. Kepulauan ini sulit sebenarnya bersikap. Makanya waktu awal-awal itu saya sampaikan, sebaiknya ini, karena Jakarta ini epicentrum, sebaiknya kita melakukan PSBB ini antar pulau. Jadi pulau-pulau besar ini ditutup pergerakan orang pindah pulaunya, sehingga ada pulau yang bisa kita selamatkan gitu. Sehingga kita tidak menghadapi serbuan virus ini di seluruh lini gitu ya, di semua pulau. Tapi semuanya kan sudah terjadi, ya sudahlah. Kita sekarang hari ini yang positif bahkan yang sudah meninggal itu ada mulai dari Banda Aceh sampai Merauke sana. Nah, artinya apa? Sudah hampir seluruh wilayah. Nah, sekarang baru Jakarta di PSBB lah ini istilahnya berskala besar. Nah, saya berharap dalam konteks ke depan ini, yang kita bicara yang ke depan aja lah, biar positif kita berpikirnya seperti begini. Nah, bagaimana Jakarta sebagai epicentrum bisa membatasi pergerakan orang. Karena prinsipnya saya melihat pergerakan orang, pergerakan virus. Membatasi gerak orang, berarti kita mencegah wilayah lain terjangkit. Kan gitu prinsip logisnya itu. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Pertama adalah jaringan logistik. Karena orang bergerak terbatas, nah ketersediaan logistik, terutama bahan pokok, itu akan seperti apa diatur oleh Pemprov DKI. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kepastian dalam proses pembatasan gerak ini. Kalau terjadi seseorang mengalami sakit begitu, bagaimana kesiapan ambulan, pergerakan, seluruh fasilitas kesehatan berfungsi baik sehingga orang ini terbantu. Dia tidak dibiarkan gitu di dalam keterbatasan ruang gerak. Nah, yang ketiga juga tentu adalah orang yang tidak bergerak bagaimana kehidupannya itu kan. Nah, jadi 3 hal itu saya rasa perlu betul kita perhatikan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari orang itu. Hak atas pangan mesti ada, bahan makanan, kesehatan mesti ada, kepastian pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatannya mesti dilindungi juga gitu, dengan baik. Nah, kalau tidak siapa yang melayani? Nah, dalam konteks ini yang ketiga saya ingin katakan orangnya juga. Jadi semua orang di DKI hari ini tentu kita memahami bagaimana sulitnya menghadapi keadaan. Saya juga merasakan itu.
Tapi ya kita juga mesti bisa menahan diri Iya. dan memberi ruang kepada aparat untuk bekerja dengan baik. Ada yang apa namanya menilai bahwa PSBB ini kurang adanya kepastian aturan main, sehingga dikhawatirkan akan melanggar hak publik. Ada berbagai hal yang bisa kemungkinan terlanggar. Kalau ini gimana, Pak? Nah, kalau itu kita masuk ke bicara selangkah lagi lebih maju, ya kan? Selangkah lebih maju. Artinya begini, karena ini membatasi gerak orang, pertanyaannya, aparatus yang membatasi itu siapa? Bagaimana aturan mainnya? Ya? Nah, misalnya begini, karena di dalam PSBB itu yang boleh bergerak itu kan aparat negara, terutama polisi, dibantu oleh tentara, dan mungkin juga oleh Satpol PP. Nah, aturan mainnya itu begini maksud saya. Maka tadi saya katakan semua orang harus bisa menahan diri. Nah, kalau ada orang yang tidak mau menahan diri, nih, contoh nih ya, sudah ada pembatasan, dia tetap berkumpul rame-rame begitu, kan itu mesti dibubarin oleh polisi itu, ya kan? Polisi punya hak untuk membubarkan. Tapi kalau orang itu nggak mau bubar, apa yang mesti dilakukan? Nah, di situ misalnya polisi mesti mengambil tindakan. Nah, Gubernur DKI mesti membuat koridor bertindaknya. Saya bayangannya satu gang di Jakarta Utara sana lah, misalnya. Ketiadaan logistik, nggak ada beras. Beberapa rumah, mesti butuh. Nah, itu masyarakat yang nggak ada beras itu lapornya ke siapa itu? Nah, RT, RW, lurah, kan masih on terus itu semua kan? Ya. Begitu itu ada, jadi ada aparat yang bergerak mengantarkan beras. Misalnya ini ya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Nah, keamanan jalur logistik ini masih disediakan dalam proses seperti ini. Kalau tidak, orang kan nggak diam. Gitu. Nah, memang ini Mas Iman, situasi krisis seperti ini sebenarnya kesempatan baik juga untuk menguji ya, sistem penyelenggaraan kepemerintahan kita. Gimana itu, Pak? Kita uji, apakah sistem ini memang berjalan? Yang sistem bertingkat-tingkat kayak tadi. Ada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota. Ini jalan nggak orang ini sebenarnya? Apa yang diputuskan untuk DKI ini, ya, mesti jadi pelajaran bagi daerah yang lain. Segera, ya kan? Bagaimana DKI ngurusnya? Kalau DKI aja kita kedodoran, mau gimana? Repot, ya kan? Makanya ini kita mau lihat dulu DKI ini. Sambil daerah lain mungkin bersiap begitu ya untuk memperlakukannya. Tapi memang yang ingin saya katakan, kalau PSBB ini dilakukan di beberapa provinsi, kewajiban negara yaitu pergerakan logistik mesti tidak boleh terhenti. Nah, pertanyaannya di mana persediaan logistik ini sekarang? Kalau ternyata hasil ujian ini nilainya buruk, ini kan semua ini ujian nih, oke, kita terima ini ujian. Kalau ternyata hasil ujian ini nilainya buruk, kira-kira gimana? Saya hanya mau katakan banyak berdoa lah, gitu.